Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dikasih kesehatan. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya pada kesempatan kali ini. Pada konten kali ini saya akan sajikan beberapa cuplikan yang sangat menarik untuk kita bahas dan kita dengarkan bersama-sama. Ada hal yang lucu teman-teman. Tipe kayaknya mau kabur dari kasus ini teman-teman. Kok bisa saya bilang dia mau kabur dari kasus ini? Ya gimana nggak disangka mau kabur, teman-teman. Ini ada cuplikan terbaru dari si Tipa ini bahwa dirinya mengatakan, saya sudah cukup melakukan penelitian ini dan saya akan hijrah. Teman-teman, dia bilang saya akan hijrah dan dia juga bilang dia akan memerdekakan dirinya sendiri. Berarti dia akan atau berusaha keluar dari kasus ini, teman-teman. Dia akan beralih ke dunia kesehatan, katanya, kata dia. Lucu nih, lucu nih. Sabar dulu lah. Sidang baru mau dilaksanakan hari ini tanggal 6 Agustus. Tunggu dulu keputusan hakim. Ini malah mau kabur aja nih doi, teman-teman. Ada juga nih teman-teman sindiran dari Bang Egy Sujana dan Bang Riki Sitohang. Beliau berdua ini sudah mengetahui bahwa si Tipa dan Roy Suryo mau melarikan diri, teman-teman. Dan muncullah perkataan dari Bang Egy Sujana yang sangat tajam ke ulu hati, teman-teman. Tajam nih ke ulu hati. Buat siapa ya? Siapa lagi kalau bukan buat Roy Suryo dan kawan-kawannya? Kalau perkataan itu ditunjukkan buat saya, wah, sakit banget sih ini, teman-teman. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, sebelum ke cuplikannya, saya meminta bantuan kepada teman-teman semua untuk klik subscribe di bawah agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Dan jangan lupa klik like, share, dan komen yang baik-baik di bawah teman-teman. Oke, langsung saja kita ke cuplikannya. Saya bertiga ya waktu itu dengan Roy Suryo dan Rismon Sianipar melaunching buku yang sangat menghebohkan jagat Indonesia, yaitu buku Jokowi's White Paper. Itu adalah buku karya ilmiah kami bertiga ya, terutama khususnya adalah saya, yang berkaitan dengan problem persoalan polemik ijazah dari mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo ya. Dan 1 tahun berselang ya, berbagai macam peristiwa terjadi termasuk kriminalisasi yang terjadi pada saya sejak tanggal 30 April 2025. Dan 1 tahun ini saya berpikir bahwa untuk saya itu enough ya, cukup. Karena tugas saya sebagai ilmuwan, sebagai peneliti sudah saya tunaikan, hal ihwal tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ijazah tersebut, terutama dari sisi domain pengetahuan maupun kompetensi yang saya miliki ya. Dalam hal ini adalah saya menjawab satu artefak penting dalam benda digital yang tersebar di media sosial yang kemudian dikatakan itu sebagai foto dari ijazah Pak Joko Widodo. Sudah saya lakukan penelitian ya, terutama adalah pada sisi foto yang ada pada benda digital tersebut ya. Kemudian dengan ilmu yang saya miliki yaitu ilmu anatomi, morfologi, dan kemudian saya korelasikan dengan ilmu behavior yang juga saya pelajari. Hasilnya adalah kajian neuropolitika dengan menggunakan ilmu facial action coding system yang kemudian saya bukukan dalam bagian dari buku Jokowi's White Paper. Nah, kemudian sejalan dengan itu selama kurang lebih 450 hari juga saya sudah menjadi pelaku hukum di situ. Dalam hal ini saya sebagai saksi, lalu kemudian terlapor, lalu kemudian tersangka, dan pada akhirnya menjadi terdakwa yang alhamdulillah pada tanggal 23 Juli 2026 ya, pada sidang yang sudah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saya akan bebas dari segala dakwaan, alhamdulillah wa syukurillah ya. Itu adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir ya, saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah ya, bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Dan alhamdulillah juga
teman-teman para ilmuwan yang sekarang ini sudah mulai speak up ya, dan mulai dengan penelitian yang bergerak pada domainnya masing-masing juga udah bekerja dan memberikan hasil yang sangat positif ya. Salah satu hasil yang spektakuler yaitu trio Bon Jovi ya, Ibu Dr. Leonie Lydia, Pak Lukas Warso, dan salah satu temannya itu sudah berhasil mendapatkan hasil ya dalam bentuk pengadilan PT UN telah memenangkan gugatan mereka ya yang banding UGM, sehingga UGM harus membuka 20 dokumen yang terkait dengan ijazah Joko Widodo yang mereka minta sebagai dokumen publik ya. Kemudian untuk saya sendiri, alhamdulillah saat ini ya, ini adalah buku ke-7 saya, buku kontroversi vaksin, alhamdulillah sudah terbit ya, dan ini insya Allah akan saya launching di tanggal 17 Agustus 2026. Ngantuk saya teman-teman ngedengar ocehan Stipa ini. Dia sekarang malah promosiin buku yang dia bikin lagi nih. Kontroversi apa ini nggak tahu saya. Kemana buku yang doi buat teman-teman, buku tentang Pak Jokowi, tentang kejahatan Pak Jokowi katanya. Mana? Kok nggak dipromosiin lagi? Nggak laku. Apa karena ini dia akan kabur jadi dia mempromosikan buku yang lain. Dia nggak mau lagi terjerat hukum teman-teman. Hah? Dia malah promosiin buku yang lain. Buku yang doi buat itu buku yang tentang Pak Jokowi yang sudah menjelek-jelekan, menghina, menginjak harga diri Pak Jokowi. Mana? Kok nggak dipromosiin lagi? Kenapa? Apa karena takut? Apa emang gak laku ini teman-teman? Kembali sebagai hadiah bagi saya untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Umur negara kita sudah cukup panjang usianya ya, kalau manusia itu sudah masuk lansia ya, late lansia ya, lansia lanjut. Nah, ini kembali lagi menjadi momentum bagi saya untuk memerdekakan diri saya sendiri dari persoalan polemik ijazah ya. Roy mau melarikan diri adalah pernyataan. Nah, aduh saya bingung teman-teman. Pertanyaan saya sampai sekarang, kenapa nggak mau maju ke pokok perkara teman-teman? Katanya punya bukti, katanya punya segudang bukti kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi kok nggak mau dia ya teman-teman? Tapi kalau nggak ada jawaban soal itu sih, ya nggak apa-apa lah ya teman-teman. Yang penting dia harus bertanggung jawab. Dia harus tetap bertanggung jawab apa yang telah diperbuat selama ini. Jangan main kabur aja. Enak banget udah bikin kisruh, bikin gaduh. Malah mau kabur tanpa ada rasa bersalah teman-teman. Enak banget tuh hidup. Aduh. Pokok perkara dan pembuktian aja kan belum. Pokoknya harus sampai sana biar rakyat masyarakat yang selalu kalian bawa-bawa itu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Biar nggak ada keributan lagi. Ya kalau misalkan kerupan Roy Suryo dan kawan-kawannya itu salah, dan rakyat tahu, oh saya sekarang salah mendukung orang, oh saya salah sekarang menilai orang. Ya biar gitu, biar tahu masyarakat, biar orang-orang bayaran itu malu teman-teman. Dan Anda sendiri yang 99,99% palsu. Pertanyaan seriusnya, kenapa Anda nggak segera ke pengadilan? Ngapain dengan strategi perapit-perapit yang baik? Buktikan dong. Ya, buktikan saja. Saya harus segera diadili. Saya challenge Jokowi. Ini hasil penelitian saya. Itu baru keren. Kok perapit minta ganti rugi lagi. 206 ya. Walaupun saya belum tahu putusan yang ketiga, ilmu hukum saya mengatakan pasti batal. Kenapa logika hukumnya? Karena Roy perapit yang kedua ditolak, berkembali kepada dirinya tersangka. Nah, kalau di perapit ketiga minta ganti rugi, pertanyaan seriusnya, bagaimana tersangka dikasih ganti rugi? Ini loh, ganti rugi ini uang negara loh. Ini penting loh. Ini konsekuensi hukum namanya. Tapi sebaliknya, kalau asli, ya Roy, Tifa, dan lain-lain itu yang masih cuap-cuap, ya tahu diri dong, lo salah. Jangan terus nuduh-nuduh, oh negara nggak adil, ini nggak adil. Ya itu mah namanya kutuk kupret itu. Susah sih. Tapi kan ada lawyernya, Stephen, nanti saya berlaku ria, sombong. Cuma saya kasih tahu lah. Tadi saya dikasih batasan yang halus. Tahu diri, tahu batas. Jadi kalau nggak ngerti, berarti dia kan nggak tahu diri, nggak tahu batas.
Kalau memang betul yang dituju untuk tentang pencekalan, ya nggak mungkin. Pasti ditolak lagi. Karena logika hukum itu berkonsekuensi logis. Ya. Dia tersangka, dia diproses, belum ada SP3, cekal tetap melekat. Saya kadang-kadang jadi nggak habis pikir juga, betul. Lo udah jelas-jelas dia TSK. Iya. TSK kok status pencekalannya itu dicabut. Lo dari mana dasar hukumnya? Tersangka dicekal. Sedangkan diduga aja belum masuk ke proses pengadilan, dia sudah dicekal. Supaya mempermudah penyidik melakukan lidik sidiknya. Lah kalau sudah tersangka ya pakai hukum rimba lah kalau minta supaya pra-peradilan dihapuskan pencekalan. Makanya kata Bang Yegi tadi, kayak hukum mana tuh Bang? Saya juga bingung juga gitu loh. Ini dugaan negatif. Kan dugaan ada yang positif, ada yang negatif. Dugaan negatifnya, Roy mau melarikan diri. Roy mau melarikan diri. Teman-teman, logikanya kalau memang Roy Suryo yakin dengan penelitiannya bahwa ijazah Pak Jokowi itu 99,9% palsu, tarung dong di sidang pokok perkara. Adu bukti Pak Jokowi atau dirimu yang salah. Biar rakyat masyarakat tahu. Jangan sampai ujung-ujungnya nanti kayak doi si tipe mau kabur, mau lari dari kasus yang doi bikin sendiri. Enak banget tuh kalau gitu teman-teman. Nuduh orang, oh kayaknya saya salah nih, kabur ah. Itu nggak banget teman-teman, itu nggak banget. Katanya pemberani, katanya berani, nggak takut di penjara ini itu. Baru dijemput aja udah keluar-keluar kayak dijemput PKI katanya teman-teman. Alah. Ini ada cuplikan yang terakhir nih. Ini cuplikan sana. Jangan sampai kalian ketawa ya teman-teman. Ada mekanisme kebenaran, teman-teman dari saudara-saudara kita yang lainnya, Pak Egi, Pak Damai Hari Lubis, kemudian Pak Rismond, yang menyampaikan ada kebenaran diberikan. Artinya mau ngasih tahu, bisa saja nanti kebenaran-kebenaran lain timbul ke depan. Okay. Saya nggak pernah ngomong loh, itu 99,9%. Pak Roy minum. Prof, kalau Anda melihat kasus ini sendiri, ini ada dua ya, besok sidang perdana Dr. Tifa, dan saat ini masih ada pra-peradilan. Kuasa hukum dari Pak Jokowi melihat ini menjadi salah satu bagian dari strategi atau sebenarnya tidak ada masalah sama sekali? Boleh-boleh saja kan. Hanya kalau saya ingin mengomentarin, benar itu adalah haknya Mas Roy. Tapi apakah penyidik melakukan kesalahan sebagainya kan nanti akan berproses. Tapi kalau yang saya lihat adalah memang penyidik mungkin pada saat itu sangat teknis sekali. Sehingga memang ya namanya teknis, namanya ingin memastikan, kan sudah berkoordinasi, sudah P21, ingin memastikan dilimpah mungkin dari Senin kan gitu. Sehingga beliau melihat, wah harus ada kepastian nih. Jangan sampai nanti pada saat hari H, jam J gitu ya, ternyata susah. Karena kan memang ini kan disorot terus kan gitu. Tapi yang saya lihat adalah, apa yang diberikan kepada Mas Roy dan Bu Tifa, itu sebaik-baiknya adalah yang pelayanan terbaik. Tetapi saya juga harus mengapresiasi yang dilakukan oleh penyidik luar biasa. Dimasukkan ke dalam ruang peristirahatan. Saya dengar pada waktu di media diberikan ketenangan ya, dan sebagainya. Karena memang saya lihat semurninya adalah mereka ingin memastikan pada waktu hari Senin itu terlaksana dengan baik, tidak ada pergeseran dan sebagainya, sehingga ada permasalahan baru seperti itu. Jadi ya silakan Mas Roy melakukan upaya. Bu Tifa di besok hari tanggal 2 sudah mulai sidang awal. Saya pikir kami dari tim Pak Jokowi mencermati, melihat, yang penting kita fokus kepada persoalannya, dan tentu kita akan menyampaikan hal-hal yang ya bagaimana ini cepat. Karena saya pikir Pak Jokowi dari awal mengatakan saya sangat menyayangkan. Jadi saya pikir dari situ udah kelihatan bahwa Pak Jokowi sebenarnya nggak menginginkan ini. Saya nggak pernah ngomong loh, itu 99,9%. Pak Roy minum. Kalian boleh kasih saran sendirilah di kolom komentar teman-teman. Dari tadi Roy Suryo batuk terus. Dari suara batuknya itu berbeda ya, kayak yang kena penyakit berat teman-teman. Tapi nggak tahu ya. Semoga Mas Roy sehat selalu, jangan sampai mesinnya rusak nanti di dalam penjara mau gimana. Oke teman-teman, mungkin segini dulu cuplikan yang saya sajikan kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share ke teman-teman kalian, komen yang baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.